Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Saat ini kita mau belajar tentang terbuka. Nah, terbuka itu mungkin adalah hal kecil, tapi sebetulnya punya segudang manfaat bagi kita Bapak Ibu Saudara. Pernahkah saat ini Anda mendapat nasihat untuk terbuka? Mungkin kita pernah bertanya-tanya, mengapa kita harus terbuka? Kepada siapa? Sejauh mana saya harus terbuka? Lalu, apa keuntungannya bagi saya atau mereka ketika mereka tahu pergumulan saya? Pertanyaan-pertanyaan tadi itu juga pernah saya pertanyakan Bapak Ibu Saudara. Dulu saya bukan orang yang mudah terbuka. Jika saya tidak benar-benar percaya, saya tidak akan membiarkan orang lain mengetahui isi hati saya. Semua masalah saya simpan sendiri. Saya merasa mampu menyelesaikan masalah-masalah saya sendiri tanpa campur tangan orang lain. Namun, seiring berjalannya waktu, berkat masukan-masukan dari orang lain, saya belajar untuk terbuka. Hasilnya, saya mendapatkan begitu banyak manfaat untuk keterbukaan saya. Saya bisa belajar dari pengalaman orang lain tanpa harus jatuh dulu ke lubang yang sama. Saya mendapatkan kelegaan, arahan, nasihat yang berharga, bahkan kesembuhan. Mungkin Anda sudah tidak sabar untuk menjadi seseorang yang terbuka. Namun, kita perlu bijak juga untuk terbuka. Mari kita perhatikan hal yang berikut Bapak Ibu Saudara, tentang apa dan kepada siapa kita perlu terbuka. Nah, kita bisa terbuka tentang apapun, seperti mungkin masa lalu, pergumulan, perasaan, pikiran, isi hati kita, dan lain-lainnya. Terbuka tidak sama dengan curhat atau gosip. Bahkan terkadang kita perlu terbuka untuk hal-hal yang tidak enak, seperti dosa dan pengalaman pahit yang kita selama ini simpan sendiri. Namun, kita perlu memilih orang yang tepat untuk kita dapat terbuka. Terbuka dengan orang yang tidak tepat dapat menjadi bumerang untuk diri kita sendiri. Orang yang kita perlu terbuka adalah orang yang dewasa secara rohani, dapat dipercaya, serta dapat mendukung kita menjadi lebih baik dan benar, seperti pembimbing rohani kita. Nah, kalau kita tahu dari Alkitab, kita dapat belajar dari sosok Hana, ibu dari Samuel. Hana mengalami kesedihan karena ia tidak memiliki anak. Sedangkan istri lain dari suaminya, Penina, menyakiti hati Hana karena ia mandul. Hana lalu menceritakan segala perasaannya kepada Tuhan dalam doa ketika ia pergi ke rumah Tuhan di Shilo. Ini pun satu hal yang perlu kita contoh, yaitu terbuka kepada Tuhan di dalam doa. Ia mengerti setiap hal yang kita alami Bapak Ibu Saudara, dan Tuhan itu peduli dengan kita. Selain terbuka kepada Tuhan, Hana juga memberitahukan kepada Imam Eli, seorang hamba Tuhan, tentang apa yang menjadi pergumulan hatinya. Nah, kita perlu terbuka kepada orang-orang yang dewasa secara rohani, yang dapat membantu kita menjadi lebih baik. Jadi, kita perlu terbuka kepada Tuhan dan juga kepada seorang yang dewasa secara iman tentang pikiran, perasaan, dan pergumulan kita, dan lain-lainnya juga. Setelah kita tahu kepada siapa dan tentang apa kita bisa terbuka, mari kita lihat manfaat dari terbuka. Nah, ada 3 manfaat untuk kita menjadi terbuka. Yang pertama, mengenal diri kita sendiri. Sebagai manusia, kita memiliki blind spot. Satu titik di mana kita tidak bisa melihat diri kita sendiri dengan jelas. Nah, itulah salah satu alasan mengapa kita perlu terbuka dan membiarkan orang lain melihat diri kita. Siapa kita? Apa kekuatan, kelemahan, dan mungkin sifat asli kita, karakter kita, dan lain sebagainya.
Namun, hal ini tidak berarti kita membiarkan orang lain mendefinisikan siapa kita. Melalui keterbukaan, kita dibantu untuk dapat melihat hal-hal yang mungkin selama ini tidak kita ketahui tentang diri kita sendiri. Seorang teman pernah berkata seperti ini, jika kita tidak pernah mau membuka diri kita, maka kita tidak pernah mengetahui diri kita sebenarnya. Seperti misalnya, jika kita terlalu takut untuk membuka luka yang diperban, maka kita tidak tahu apakah luka tersebut sudah sembuh, masih bernanah, atau semakin parah. Nah, kata-kata tersebut membuat saya berpikir, terbuka memang tidak enak. Tentu tidak susah terbuka tentang hal-hal yang baik atau pengalaman-pengalaman yang indah. Tapi kalau menceritakan hal-hal yang pahit, sedih, tidak menyenangkan, memalukan, aib atau dosa, tentunya dibutuhkan keberanian, Bapak Ibu Saudara. Saat kita tidak terbuka, kita tidak tahu apa yang ada di dalam diri kita. Apakah hati kita sudah busuk dan dipenuhi belatung, ataukah hati kita penuh dengan harta karun yang terpendam, yang sebenarnya banyak orang bisa terinspirasi ketika kita mau terbuka. Dengan terbuka, kita akan lebih mengenal diri kita sendiri. Saat berbagai apa yang kita rasakan, mungkin kita akan ditegur, diarahkan, diberi pandangan baru, diampuni, dan lain sebagainya. Tapi percayalah, hal itu baik bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai ketidaktahuan kita, kelurusan kita dalam jalan kita sendiri malah menjerumuskan hidup kita. Amsal 12 ayat 15 dikatakan, jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Yang kedua, manfaat dari terbuka adalah memberikan kesembuhan. Nah, melanjutkan perumpamaan luka yang tadi saya katakan, setelah kita membuka luka yang diperban tersebut, barulah kita tahu apa yang perlu kita lakukan selanjutnya. Jika sudah sembuh, tidak perlu diobati lagi. Tetapi jika masih belum sembuh, kita perlu mencari cara mengobatinya sesuai dengan tingkat keparahan luka tersebut. Terbuka dapat menyembuhkan. Itulah kabar baiknya, Bapak Ibu Saudara. Dan hal itu tertulis jelas dalam Yakobus 5 ayat 16. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Saat kita terbuka dan mengaku dosa, dosa kita diampuni dan kita menjadi sembuh. Lukas 15 ayat 11 sampai 32 mencatat bahwa anak bungsu yang terbuka mengaku dosa kepada ayahnya itu menjadi sembuh. Sedangkan anak sulung yang tidak pernah mengungkapkan apa yang dia rasakan, justru dialah yang sebenarnya terhilang. Nah, Bapak Ibu Saudara, Daud tidak mengakui dosanya ketika ia mengintip Batsyeba mandi. Dosanya berlanjut hingga ia tidur dengan Batsyeba yang menyebabkan wanita itu hamil. Kemudian ia lanjut berbuat dosa lagi dengan merencanakan pembunuhan Uria, suami Batsyeba, agar dosanya tidak diketahui. Tapi setelah ditegur Nabi Nathan, barulah Daud sembuh. Jika Nathan itu tidak membuka dosa-dosanya, mungkin Daud akan terus melakukan dosa untuk menutupi dosa-dosanya. Jadi saat ini terbukalah agar dosa-dosa kita diampuni dan kita pun menjadi sembuh. Yang ketiga, manfaat dari terbuka adalah memberikan hal baik. Selain kesembuhan, keterbukaan memberikan kita begitu banyak hal yang baik. Dari kisah Hana yang tadi kita dengar, kita melihat bahwa pada akhirnya Hana memiliki anak. Hal ini tentunya karena doa-doa yang dipanjatkannya. Hana dengan sepenuh hati dan nazar Hana, serta salah satu nubuat yang diucapkan Imam Eli untuk Hana.
Ketika Hana cerita tentang persoalannya, inilah respon Imam Eli. Pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. 1 Samuel 1 ayat 17. Dengan terbuka, ketika kita lemah, kita bisa mendapatkan semangat. Ketika kita takut, kita mendapatkan kekuatan. Ketika kita sedih, kita mendapatkan penghiburan. Ketika kita butuh bimbingan, kita mendapatkan nasihat dan arahan. Ketika kita berdosa, dosa kita diampuni. Kita mendapat kesembuhan dan kelegaan, serta mungkin teguran yang bermanfaat untuk hidup kita. Melalui keterbukaan, kita mengizinkan orang lain untuk masuk ke dalam hidup kita, sehingga kita tidak perlu berjuang sendirian. Kita juga mendapatkan banyak pelajaran berharga. Tidak perlu jatuh dulu kan untuk dapat belajar, Bapak Ibu Saudara. Bukankah lebih baik jika kita dapat belajar dari kesalahan orang lain? Mereka bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan yang membuat kerja Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Oleh karena itu, terbukalah. Terbuka kepada orang yang tepat, yang dapat memberikan segudang manfaat untuk hidup kita. Kita bisa lebih mengenal diri kita. Kita mendapatkan kesembuhan, serta begitu banyak hal yang baik lainnya. Mari saat ini kita mau belajar untuk terbuka untuk kebaikan Anda, saya, dan kita semua, Bapak Ibu Saudara. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.